Kemudian Pak Edwin, saya minta menjelaskan tentang keterlibatan kita di dalam Pokja Restoratif Justice tadi, agar tidak bergeser menjadi transaksional justice, dan juga upaya-upaya agar mandat LPSK-nya bisa masuk ke dalam KUHAP. Selain itu juga penjelasan tentang klasifikasi tindak pidana yang menjadi pertanyaan dari Pak Johan Budi tentang TPPU dan lain sebagainya, dan ada tindak pidana lain, bahkan ada klasifikasi bukan tindak pidana. Silakan Pak Edwin. Ya, terima kasih Pak Ketua. Mohon izin pimpinan. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 RI dan para anggota. Saya ingin sampaikan beberapa hal yang tadi sempat disinggung oleh Pak Jenderal Pak Adang Durjatun tentang restoratif justice. Apa yang sampaikan Pak Adang kami sepenuhnya sepaham Pak, bahwa memang ada problem di soal pelaksanaan restoratif justice ini, karena aturan di setiap lembaganya berbeda-beda Pak, antara standar Polri, Kejaksaan maupun Mahkamah Agung. Sejauh ini yang paling rigid adalah Mahkamah Agung Pak. Yang paling rigid soal RJ itu Mahkamah Agung, sehingga agak sulit dikutak-atik. Di Kejaksaan agak lebih rigid karena juga menyantumkan pasal-pasal yang bisa di restoratif justice. Namun di kepolisian mungkin perlu ditinjau ulang. Pada praktiknya kami perhatikan Pak, yang punya inisiatif RJ ini pasti dari pelaku Pak. Dan kemudian berkomunikasi dengan APH dan kemudian memfasilitasi korbannya untuk kemudian mengikuti kemauan tersebut. Tapi dalam beberapa praktik kami lihat yang diuntungkan adalah pelakunya. Kasus yang pernah di tahun 2022 pernah mencuat Pak pada kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop. Pemerkosaannya tahun 2019, Desember 2019. 2020 5 atau 4 orang pelakunya ditahan Pak, ditetapkan sebagai tersangka. Pada bulan Maret di tahun 2020 pelakunya dibebaskan dengan alasan restoratif justice. Salah satu pelakunya yang masih lajang dinikahkan dengan korban. Nah, tapi karena pernikahan itu memang dalam rangka untuk meniadakan pidana, jadi dalam praktiknya pernikahan itu tidak ada hubungan kekeluargaan antara si pelaku dan si korban yang sudah suami istri itu. Itu yang tahun 2022 kemudian korbannya menuntut supaya kasus itu dibuka kembali. Nah di kasus itu yang juga mungkin bisa satu paket dengan pertanyaan Pak Wayan, bahwa kami mendorong Pak agar kasus itu dibuka kembali tanpa proses pra-peradilan. Dorongan kami ini ketika kami sampaikan ke Polres, ke Polda, belum mendapatkan lampu hijau, tapi kemudian kami meminta lewat Menko Polhukam, digelar rapat koordinasi antara Kementerian Lembaga di Menko Polhukam, yang dihadiri juga oleh Kabar Eskrim. Di rapat koordinasi antara Kementerian Lembaga itu diputuskan bahwa kasus tersebut dibuka kembali tanpa pra-peradilan. Gitu. Kemudian menyangkut tadi revisi KUHAP Pak Adang, kami sampaikan bahwa di beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban sudah mengatur hukum acara Pak. Misalnya soal restitusi Pak. Restitusi itu dihitung oleh LPSK, Undang-Undang juga memberikan kewenangan pada LPSK sebagai satu-satunya lembaga menilai kerugian korban, baik restitusi maupun kompensasi. Kemudian restitusi itu LPSK sampaikan baik kepada penyidik atau kepada penuntut umum untuk dimuat dalam surat tuntutannya. Nah itu juga tercantum di Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan di Undang-Undang tentang Peradilan Anak atau Undang-Undang Perlindungan Anak juga termasuk. Jadi tentang hukum acara ini juga ada Pak di Undang-Undang Terorisme
bagaimana soal LPSK yang ditugaskan untuk melindungi semua orang berstatus sebagai korban, saksi, pelapor, dan terorisme, termasuk juga memberikan kompensasi kepada para korban terorisme. Kemudian di soal saksi pelaku yang bekerjasama atau populer disebut sebagai justice collaborator, di dalam Undang-Undang 31 juga disebutkan acaranya, yaitu rekomendasi LPSK dimuat di dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum dan kemudian akan dipertimbangkan oleh hakim. Bahkan DPR RI dan pemerintah ketika itu merumuskan dalam penjelasannya, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi LPSK soal saksi pelaku yang bekerjasama tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya beberapa hukum acara tentang perlindungan ini sudah ada tersebar di Undang-Undang. Interupsi pimpinan. Izin. Ya. Interupsi pimpinan. Menyambung tadi disampaikan oleh Pak Partogi ya. Di pasal berapa Pak yang menyebut bahwa justice kolaborator itu harus ada rekomendasi LPSK di Undang-Undang 3199 seperti yang Bapak tadi sebutkan. Di pasal berapa Pak? Saya belum paham. Pasal 10A ayat 4 Undang-Undang 31 tahun 2014. Bukan. Ya. Ya. Hanya ada di Undang-Undang 31 2014 diatur secara jelas tentang saksi pelaku yang bekerjasama. Kemudian saya tambahkan di dalam KUHP Pak Adang sudah diatur peran penyidik, penuntut umum, hakim, dan juga lapas ya, termasuk juga bantuan hukum buat pelaku, tetapi belum diatur jelas siapa yang mengurus korban dan para saksinya. Nah, sementara sudah banyak undang-undang ya di luar LPSK yang juga memberikan pendelegasian kepada LPSK, Pak. Undang-undang TPKS, Undang-undang terorisme, Undang-undang peradilan anak, Undang-undang TPPO, ya, yang menurut kami sudah sepatutnya LPSK juga menjadi bagian dari sistem peradilan pidana yang supaya para APH juga makin confirm untuk bekerjasama dengan LPSK. Kemudian tadi sampaikan Pak Johan Budi soal klasifikasi tindak pidana. Mohon maaf Pak Budi kalau memang penampakannya tidak membuat nyaman ya soal tindak pidana lain dan bukan tindak pidana. Soal tindak pidana lain itu karena memang Pak Johan Budi di dalam undang-undang di pasal 5 ayat 2 di penjelasannya dan di pasal 6 itu disebutkan beberapa tindak pidana di Undang 31 2014. Disebutkan beberapa tindak pidana tertentu, yaitu pelanggaran HAM yang berat, terorisme, kemudian korupsi, pencucian uang, narkotika psikotropika, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, kemudian penyiksaan, penganiayaan berat, tidak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana lain yang menyebabkan posisi korbannya terancam keselamatan jiwanya. Jadi ada yang memang definitif Pak Johan Budi dalam Undang-Undang 31 2014, tapi ada dibuka untuk semua tindak pidana lain. Yang tadi kamu sebutkan sebagai tindak pidana lain itu yang tidak disebutkan secara definitif di dalam Undang-Undang 31. Karena banyak benar Pak Budi, itu Pak Johan Budi, itu ada penipuan, penggelapan, sengketa tanah segala macam. Kalau kita urut panjang lagi tabelnya Pak Budi. Kemudian yang bukan tindak pidana, ya kami mohon maaf, kami hanya mencoba memudahkan saja tampilan supaya membacanya dalam satu tabel. Silakan, Pak Beni. Ya, interupsi sedikit tadi itu. Mumpung ingat saya Pak Ketua. Yang disambung oleh Pak Johan tadi. Mungkin yang ingin ditanyakan itu semangatnya, tapi bisa saja saya salah. Kan saya kan menafsir maksudnya beliau ini. Saya belum tanya beliau, Pak Johan Budi apa maksudnya. Tapi saya menafsirkan, tafsiran saya atas substansi pertanyaan beliau. Kalau Bapak faham, tahu semangat dibentuknya undang-undang ini dulu, itu yang paling penting. Semangat pokoknya itu adalah dalam rangka pemberantasan, mendukung agenda pemerintah
negara melakukan pemberantasan terhadap kejahatan-kejahatan utama. Dan kejahatan utama itu kurang lebih 3 itu. Hanya waktu bahas undang-undang yang kemudian itu, ada muncul pertanyaan, jangan hanya di situ dong, yang lain juga. Itu kan berdasarkan kenyataan dan laporan LPSK juga. Yang menjadi masalah adalah nampaknya LPSK itu demen sekali dengan soal-soal yang tidak utama itu. Yang utamanya nggak begitu menonjol, nggak begitu muncul. Padahal harapan utama kita itu adalah masuk ke wilayah-wilayah yang berat ini, yaitu pemberantasan korupsi, tindak pidana terorisme, dan narkoba. Itu sebetulnya yang luar biasa, karena yang lain-lain itu sebetulnya bisa ditangani. Kecuali ada kasus-kasus khusus yang sangat berat, maka muncullah yang berikutnya tadi. Pertanyaan saya juga di situ dalam kaitan dengan itu, LPSK kalau saya tidak salah dulu, kecuali kalau sudah berubah semangatnya, harus proaktif, jangan pasif. Kalau pasif nanti lembaga ini ya maju di tempat, jadi proaktif dia. Proaktif bagaimana definisinya? Ya tentu itu silakan dilakukan. Proaktif dalam konteks, dalam rangka ikut membantu, memperkuat agenda negara untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan-kejahatan utama tadi. Kecuali, terutama pada masa kita bikin undang-undang ini, soal pemberantasan korupsi. Karena apa? Waktu itu Pak Wayan, pegawai rendah yang melaporkan tindakan korupsi atasannya, kan gitu. Kan kita kan pemberantasan korupsi kan kita butuh mobilisasi dan partisipasi masyarakat. Tapi yang terjadi pada saat itu yang melaporkan kasus korupsi, yang melaporkan itu malah bukan dilindungi, malah diproses secara hukum. Maka kita minta harus ada undang-undang yang khusus menjamin melindungi para saksi. Saksi dan korban, terutama juga kejahatan pelanggaran HAM berat. Itu dulu. Jadi saya hanya mau mohon kepada LPSK untuk terus nyalakan apinya ini, semangatnya ini. Jangan sampai semangatnya ini kita redup. Lilin ini harus tetap dinyalakan. Saya tahu ada banyak yang meniupnya supaya dia padam. Dan teman-teman LPSK mohon menjaga lilin ini tetap nyala. Jangan ikut niup-niupnya supaya padam. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, sebelum dilanjutkan kita perpanjang dulu 30 menit. Silakan, Pak. Ya, terima kasih pimpinan. Tadi Pak Johan Budi juga tanyakan tentang 3.000 permohonan yang pencucian uang itu Pak. Itu kasusnya tadi disuruh sampaikan oleh Pak Ketua dalam paparan terkait binomo, Fahrenheit, Kuatek dan segala macam. Rumusan tindak pidananya oleh dalam proses penyidikan itu ada penipuan, kemudian undang ITE, termasuk juga kemudian undang-undang TPPU, pencucian uang. Kenapa kami kategorikan di TPPU Pak? Karena TPPU-nya di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban sebagai tindak pidana tertentu yang disebutkan tadi saya sampaikan di pasal 5 ayat 2. Nah, sementara untuk penipuan dan Undang-Undang ITE-nya tidak masuk di dalam definitif apa yang disebutkan sebagai tindak pidana tertentu dalam Undang-Undang 31 2014. Sehingga kami pilih satu aja Pak. Tapi yang disampaikan Pak Johan Budi benar bahwa TPPU itu harus ada apa namanya tindak pidana pokoknya, tindak pidana awalnya. Yang lain Pak Budi itu tentang ya tadi yang 3.000 lebih itu fasilitasinya hanya restitusi Pak.
Jadi sebagian besarnya restitusi, jadi kami melakukan penilaian kerugian. Nah, jadi mereka mengajukan klaim kerugian, kami memverifikasi kerugiannya, dan itu kami sampaikan kepada jaksa penuntut umum. Namun Pak Johan Budi kami perlu sampaikan dalam forum terhormat ini, bahwa ada juga hasil penilaian kami yang tidak diterima atau diakomodir untuk dimasukkan dalam tuntutan jaksa. Mungkin bisa jadi bahan perhatian ketika raker dengan Kejaksaan Agung. Karena kalau berdasarkan undang-undang, hanya LPSK yang punya kewenangan untuk melakukan penilaian kerugian dan prosesnya menyerahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dimasukkan dalam surat tuntutan. Lagi Pak. Interupsi pimpinan. Kiri. Izin pimpinan, karena apapun juga kita di sini bertugas sebagai sesuai dengan undang-undang, pembuat undang-undang dan pengawasan. Jadi saya mohon untuk tadi yang diceritakan tentang restoratif justice, tolong secara tertulis dibuat, karena kita nanti akan bicara dengan mitra kerja kita tentang hal tersebut. Saya tidak mau bahwa bicara di sini bertemu dengan mitra yang harusnya bertanggung jawab lewat begitu saja. Ya, jadi mitra yang berkewajiban itu harus tahu apa kelemahan-kelemahannya, karena kita punya fungsi pengawasan. Ya. Dan kedua, juga masukan tadi tentang acara pidana, tolong tertulis juga, karena saat RDPU pasti kita akan dengarkan masukan-masukan ini. Jadi tolong betul-betul dibuat tertulis dua hal yang saya minta itu. Terima kasih pimpinan. Silakan Bu Livia. Baik, makasih Pak Hasto. Bapak Pimpinan. Ya, saya akan bicara pendek-pendek saja. Bapak Pimpinan, Ibu Bapak anggota Komisi 3 yang saya hormati. Saya ingin menjawab dua pertanyaan dari Pak Habibur Rahman soal perkosaan remaja SMA ya Pak di Lahat ya. Dan ini melihat bahwa ternyata di informasi terbaru ada tersangka keempatnya Pak. Jadi akan ada tersangka keempatnya, jadi mungkin untuk berikutnya bisa kita proaktif dan kita kawal bersama-sama Pak. Dan ini sebenarnya juga sangat merisaukan Pak, bahwa ada beberapa perkara tentang perkosaan beramai-ramai itu ternyata divonisnya sangat rendah. Tidak hanya yang di Lahat ini, tapi juga misalnya pernah di Bali itu juga sekitar 1 tahun. Padahal itu ada seorang perempuan yang diperkosa 5-6 laki-laki. Itu, dan kemudian saya ingin menjawab Pak Wayan Pak tentang inisiatif LPSK dalam hal apa yang kami lakukan untuk perempuan dan anak cukup banyak Pak. Mungkin saya secara singkat menyampaikan ada 5 hal. Misalnya yang pertama bahwa LPSK masuk dalam tim pemerintah untuk pembahasan undang-undang RUU TPKS yang kemudian disahkan menjadi undang-undang di rapat paripurna tanggal 12 April dan kemudian ditandatangani oleh Pak Presiden tanggal 9 Mei. Itu saya tadi melihat ada Pak Supriyansa yang menjadi tim DPR juga untuk di Balek waktu itu. Yang ada dari Komisi 3 pada hari ini. Terus kemudian selain bahwa kita adalah satu-satunya lembaga negara yang ada di tim pemerintah pada pembahasan itu. Yang kedua adalah kita juga membuat standar pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak saksi dan korban tindak pidana Pak. Dan ini sedang kita gulirkan menjadi salah satu hal yang ingin memastikan bahwa semua pihak-pihak terkait itu juga memahami soal perlindungan perempuan dan anak, dan terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 2022 ini banyak sekali sebenarnya menjadi semakin banyak tugas LPSK yang ada di dalam undang-undang tersebut sebagai tambahan dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi menurut saya itu sudah kita coba lakukan. Berikutnya kita juga ada panduan rehabilitasi psikologis, karena itu menjadi salah satu program perlindungan yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Kemudian yang berikutnya yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Hasto di
presentasi beliau adalah tentang P4, tentang Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan yang sedang dibangun LPSK. Itu salah satunya juga seperti itu Pak, pada saat kemudian setelah proses hukum misalnya, terlindung LPSK belum bisa reintegrasi ke masyarakat karena misalnya ini banyak sekali yang terjadi, pelakunya adalah ayah kandung sendiri Pak atau ayah tiri misalnya, dan kemudian si ibu ini harus menjadi perempuan kepala rumah tangga dan membutuhkan menata hidupnya sekaligus juga mempelajari keterampilan, karena kita juga ada program psikososial yang sangat dibutuhkan untuk bisa bangkit dari peristiwa tersebut. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi fokus kami, selain juga tentang bantuan rehabilitasi psikososial ini sangat luas Pak, termasuk juga spiritual. Contohnya misalnya di Bali, waktu itu pelakunya adalah ayahnya sendiri, dan pada saat ditahan si ayah ini kemudian bunuh diri, sehingga kemudian anak-anaknya ini menjadi yatim piatu, terutama yang pertama itu yang menjadi korban incest. Dan salah satu hal yang diupayakan adalah untuk terjadi dengan diskusi dengan keluarga besarnya dan juga adanya pembasuhan secara spiritual supaya kemudian tidak dianggap sebagai aib bagi keluarga besar. Jadi ini beberapa hal contoh yang inisiatif yang sudah kami lakukan dalam hal perempuan anak. Terima kasih, saya kembalikan Pak Ketua. Interupsi sedikit. Saya sudah mendengar sekarang program itu, tapi yang belum terjawab dan kenapa program ini yang sudah bagus tidak terdengar di masyarakat luas, maka kan saya usulkan, libatkanlah Pemda, libatkanlah DPR, libatkan instansi terkait, libatkan LSM, bahwa tadi ada kritik, kok kepala daerah 4 kali dikunjungi daerahnya nggak hadir, itu perjuangan kita bersama. Kalau saya jadi Pak Hasto ya ngomong aja di media waktu itu Pak. Cuma kalau saya ngomong begitu kan Bapak tahu posisi saya di mana. Sekarang saya ngomong aja Pak. Lalu jangan karena gubernurnya nggak datang, Bapak kecil hati merangkul Pemda, karena biar gimana Pemda tetap dirangkul. Kalau gubernurnya belum datang, kita kerja keras sampai gubernur itu datang. Tapi sekali lagi, jangan sampai sosialisasi seperti ini nanti terkesan seperti formalitas. Turun sebentar, bicara sejam, 2 jam, selesai, gemanya ini belum terdengar. Yang kita inginkan ini kan efek dan informasi ini meleleh ke samping dan ke bawah. Itu pentingnya mengajak DPR, mengajak Pemda, mengajak LSM, terutama LSM. Jangan anggap enteng LSM itu. Pak Hasto sendiri dari LSM kok, kita juga dari LSM. Tahulah di mana kekuatan LSM. Terima kasih. Nah itu yang tadi belum dijawab. Bagaimana ini kelak program ini agar mengakomodir, sekali lagi karena kita udah berhenti bersaing antar sektor. Kita berkolaborasi, kita bekerja sama. Terima kasih. Silakan Pak Hasto. Ya, itulah makanya kami kemudian membentuk sahabat saksi korban itu Pak. Itu dari 548 yang saat ini sudah menjadi relawan sahabat saksi korban, itu berasal dari berbagai latar belakang. Ada dari LBH, ada dari pengacara, ada dari LSM-LSM, ada pegawai negeri, bahkan polisi juga ada Pak. Dan terakhir Pak Andika, mantan Panglima TNI, itu sudah menyatakan kesediaan menjadi salah seorang sahabat saksi dan korban. Mudah-mudahan dengan dukungan ini kita bisa lakukan kerja-kerja yang lebih efisien dan juga efektif. Berikutnya silakan Pak Anton untuk menjelaskan tentang kasus ASN yang di Semarang dan juga mungkin tambahan tentang PPHAM. Saya ringkas-ringkas saja Pak. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati,
Pak Asto dan rekan-rekan pimpinan LPSK, izinkanlah saya menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan Pak Dr. Arsul Sani, FP3, berkaitan dengan perkara yang terjadi di Semarang. Ya. Sesungguhnya LPSK sudah turun ke lapangan itu sekitar 6-7 kali, Pak Arsul Sani, untuk menangani perkara itu. Di antara 6-7 kali kita turun ke lapangan, itu ada pimpinan yang juga ikut ke sana. Saya, Pak Edwin, dan juga Pak Ahmadi. Pada saat ini LPSK memberikan perlindungan itu kepada 8 orang. 3 orang itu saksi, dan 5 orang itu keluarga almarhum. Perlindungan yang diberikan kepada saksi dan juga kepada keluarga almarhum utamanya adalah pendampingan proses hukum. LPSK berharap dengan pendampingan proses hukum kepada para saksi dan juga kepada korban itu akan didapatkan bukti, petunjuk, dan atau informasi yang akurat dari para saksi dan korban sehingga peristiwanya itu bisa dibuat terang, Pak Arsul Sani. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa perlindungan dari LPSK itu tujuannya adalah untuk mengungkap peristiwa itu menjadi terang sehingga dapat diketahui pelakunya siapa. Nah, khusus tentang korban yaitu istri almarhum dan 4 orang anaknya, LPSK juga memberikan perlindungan dalam bentuk pendampingan psikologis dan juga rehabilitasi psikososial untuk keberlanjutan pendidikan anaknya. Nah, LPSK percaya pemrosesan perkara ini akan berjalan sesuai dengan aturannya dan memang perlu hati-hati. Dan informasi terakhir dari pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan lagi terhadap saksi LPSK dengan bantuan dilakukannya pemeriksaan psikologi forensik. Mudah-mudahan perkara ini bisa segera terungkap, Pak Arsul Sani. Yang kedua, sedikit tambahan tentang PPHAM, menambahkan informasi yang tadi disampaikan Pak Nasution. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan survei dari LPSK terhadap korban PHB yang terlindungi oleh LPSK, sebetulnya para korban itu berharap selain permintaan maaf, itu juga berharap dilakukannya rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi medis untuk para korban PHB itu. Nah, sebagaimana tadi disampaikan Pak Ketua, sebetulnya sejak tahun 2012 sudah ribuan korban PHB yang mendapat bantuan medis, psikososial, psikologis dari LPSK. LPSK punya best practice dalam konteks ini, yaitu ketika LPSK ikut menangani korban PHB Talangsari. Nah, best practice yang ingin kami sampaikan adalah pertama, bahwa LPSK juga merespon tentang kebutuhan komunal atau kebutuhan masyarakat Talangsari. Jadi yang diberikan oleh LPSK bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait bukan hanya kebutuhan personal korban, tetapi juga kebutuhan komunal. Misalnya perbaikan jalan, pembuatan sumur bor, fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Tentu ini hal baik yang dapat dipertimbangkan untuk
penguatan layanan ke depannya kepada para korban PHP. Yang kedua, sesuai dengan mandat PP 17 tahun 2018 yang diperbarui dengan PP 35 2020, LPSK memang diberi tugas untuk memberikan bantuan, berbagai bantuan kepada korban PHB. Nah, dalam konteks ini PP mengatakan bahwa LPSK bekerja sama dengan kementerian, lembaga, civil society, dan juga organisasi non-pemerintah. Dalam konteks Talang Sari, LPSK menggandeng ada banyak kementerian, lembaga yang terkait. Ini memenuhi harapan dari Pak Wayan tadi, supaya LPSK juga bersinergi dengan berbagai kementerian lembaga di dalam rangka memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana. Demikian pimpinan dan anggota Dewan menambahkan jawaban tentang PPHAM dan juga merespon pertanyaan Pak Dr. Arsul Sani. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Kemudian Pak Ahmadi, saya minta untuk memberikan penjelasan tentang dinamika meningkatnya permohonan TPPU yang berkaitan dengan restitusi, dan juga barangkali menjelaskan sedikit kasus Kanjuruhan yang tadi juga ada pertanyaan dari para anggota DPR. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Pimpinan, dan Bapak Ibu anggota DPR yang kami hormati. Pertama, dari tadi menyampaikan masalah proaktif. Saya dahulu dari proaktif singkat saja, bahwa apa yang dilakukan LPSK, kami sepakat untuk melakukan tindakan proaktif. Mengapa demikian? Karena dengan proaktif itu kita bisa segera tahu informasi apa dan yang penting untuk kepentingan pemenuhan hak-hak korban. Dan biasanya terkait kriteria ada kesepakatan antara pimpinan, paling tidak 3 orang setuju, oke, bisa langsung proaktif, seperti itu. Jadi tidak terlalu sulit. Kemudian untuk perkara terkait dengan KUHAP, saya izin menambahkan sedikit tadi pada Bapak Adang, bahwa LPSK itu memang bukan APH. Tetapi LPSK memiliki peran penting dalam mendukung proses peradilan. Artinya apa? Artinya perlu ada mekanisme, perlu ada hubungan yang ada cantolan di dalam KUHAP. Karena ada sejumlah hak-hak saksi korban yang punya irisan dengan tugas-tugas dari APH lainnya. Sehingga kalau ketiadaan aturan, maksud kami ketiadaan kejelasan hubungan antar kelembagaan itu, maka bisa saja itu masih menimbulkan keraguan dalam aspek banyak yang tadi kita sebutkan. Apakah pelaksanaan restitusi yang tadi juga sudah disampaikan, apakah aspek pemenuhan proses dari restitusi sendiri yang memerlukan surat keterangan dari aparat penegak hukum dan aspek-aspek lainnya. Artinya itu menjadi penting. Kemudian terkait dengan kasus Semarang, kayak menambahkan dari Pak Anton tadi, pertemuan kami terakhir dengan Bapak Kapolda Jawa Tengah dengan Pak Penyidik dan sebagainya juga disambut baik, dan intinya LPSK juga memberikan masukan kepada penyidik dan komitmen Kapolda untuk terus melakukan akselerasi bahasa beliau dan terus melakukan upaya-upaya pembuktian sesuai prosedur dan tidak gegabah. Kemudian terkait dengan kasus Kanjuruhan, sejak awal LPSK juga langkah proaktif. Kurang dari 24 jam kami sudah tiba di lokasi. Waktu juga disusul dengan Pak Edwin dan bersama tim. Banyak yang kita lakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, koordinasi dengan penyidik yang dari Polda, maupun Polres, dan pemerintah daerah.
sehingga kita punya gambaran secara utuh seperti apa korban, bagaimana yang sudah dilakukan pemerintah daerah, dan sebagainya. Karena ada upaya pemberian bantuan dari pemerintah daerah juga ada, dari pusat juga ada, sehingga sinergis. Layanan psikologis juga diberikan dan LPSK juga memberikan itu, namun tentu perlu koordinasi. Proses lanjut dari apa yang kita peroleh terkait dengan kasus Kanjuruhan juga sudah kita sampaikan kepada Pak Menko Polhukam juga, dan LPSK juga sudah membuat masukan secara tertulis kepada aparat penegak hukum, dan ini Bapak Kapolri dan Pak Kabar Eskrim, juga sudah kita sampaikan untuk proses lebih lanjut. Dalam perkembangannya, LPSK masih terus terima permohonan dan atau harapan dari para korban, dan itu terus kita tampung, dan apa yang bisa kita penuhi atas hak-haknya kita lakukan upaya secara maksimal, termasuk terakhir adalah yang pengajuan restitusi, ini juga dalam proses. Secara umum itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Ahmadi. Terakhir barangkali Bu Susi bisa memberikan penjelasan lebih rinci tentang penanganan kasus terorisme yang tadi juga ditanyakan oleh Pak Wayan, apakah kita bisa melakukan upaya-upaya terobosan? Siapa Wayan itu sudah keluar? Oh, sudah keluar, ya. Pak Wayan, Mas. Maaf, saya perpanjang dulu. 15 menit. Ya, Lanjut. terima kasih Pak Ketua. Yang sama pertanyaan dari Ibu Rizka tentang Lapas. rencana kita untuk mengusulkan rumah tahanan JC. Ya, terima kasih Pak Ketua. Yang terhormat pimpinan DPR Komisi 3 DPR RI dan anggota Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR RI. Terima kasih atas kesempatannya berkaitan dengan Pak Wayan dulu berkaitan dengan penanganan korban terorisme. Kalau yang kemarin kami menerangkan kepada Pak Wayan berkaitan dengan bagaimana para korban yang belum mendapatkan kompensasi dan bantuan untuk korban terorisme masa lalu. Nah, kalau kemarin masih kami diskusi, terakhir kami ini koordinasi Pak dengan Polres Poso, dengan Kapolres Poso untuk mendata lagi para korban yang belum mendapatkan bantuan dan kompensasinya Pak. Dan ternyata ada penambahan dari yang lalu itu hanya sekitar berapa puluhan orang, kemarin nambah lagi ada ratusan orang, sehingga memang kami bersama BNPT sudah berkoordinasi berkaitan dengan ini dan masih akan melakukan pendataan terhadap para korban-korban yang belum mendapatkan kompensasi maupun bantuan. Rencananya mungkin setelah Januari ini kami akan berkumpul lagi Pak untuk menentukan langkah yang bisa dilakukan. Kalau kemarin kita rencana untuk mengajukan judicial review, nah ini masih akan kita diskusikan lagi bersama dengan BNPT, bersama dengan public interest lawyer yang sudah membantu LPSK menganalisis bagaimana langkah hukum yang akan dilakukan. Semoga dalam waktu dekat sudah bisa dilakukan langkah-langkah yang terbaik bagi korban terorisme masa lalu yang belum mendapatkan hak-haknya. Nah, selain itu begini Pak, tadi disampaikan berkaitan dengan anggaran ya, soal pemulihan korban yang juga di BNPT. Nah, beberapa kali kami sudah bertemu dengan BNPT dan berkoordinasi berkaitan dengan ini. Dan kemudian ada evaluasi di antara kami, BNPT sekarang sedang menyusun indeks pemulihan korban yang ini untuk menganalisis sejauh mana nanti korban ini kami berikan baik LPSK maupun BNPT memberikan bantuan, dan termasuk LPSK juga akan menyusun indeks pemulihan korban ini. Nah, nanti kami koordinasikan hasilnya seperti apa, karena masing-masing kami ternyata memiliki bantuan, memiliki program untuk memberikan bantuan kepada para korban terorisme ini. Jadi setelah itu nanti kami akan menyusun langkah lebih sistematis bagaimana membantu memulihkan korban terorisme ini. Masih dalam diskusi berkaitan dengan indeks pemulihan korban ini, bagaimana mekanismenya, toolsnya bagaimana, indikator dan sebagainya masih kami susun. Harapannya ke depan lebih sistematis bantuan kepada korban terorisme ini.
Yang berikutnya sebenarnya berkaitan dengan saya ingin menjawab pertanyaan kegalauan Pak Arsul Sani berkaitan dengan LPSK menjadi lawyer. Sebenarnya ini juga berkaitan dengan kasus yang di Sleman Pak, yang di Holy Wings. Memang LPSK merekomendasikan salah satu yang kami lindungi adalah korban, tetapi kemudian penyidik ini tidak memperhatikan rekomendasi itu karena mereka kan orang-orang yang berpihak, orang-orang yang para pihak yang berperkara ini, yang penganiayaan dalam kasus penganiayaan ini saling melaporkan. Nah, kami merekomendasikan karena berkaitan dengan pelaksanaan pasal 10 ayat 1 bahwa saksi, korban, pelapor tidak bisa dituntut pidana maupun perdata Pak ya dalam kaitan kasus yang keterangan yang disampaikan, yang akan maupun sedang disampaikan. Nah, berkaitan itu kami merekomendasikan itu, tetapi ternyata korban yang kami lindungi kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Akhirnya PH-nya, penasihat hukumnya mengajukan pra peradilan pada saat itu Pak Arsul Sani. Kebetulan LPSK diminta sebagai ahli dalam kasus tersebut, diminta keterangannya untuk menerangkan bagaimana kepentingan LPSK memberikan perlindungan kepada si korban ini, terlindung kami ini dalam konteks perlindungan hukum. Nah, akhirnya putusan hakim kemudian mempertimbangkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh LPSK dan kemudian malah mencabut penetapan terlindung kami yang saat itu sebagai tersangka, ditetapkan sudah tersangka, kemudian akhirnya ya memang kami lindungi sebagai korban. Nah, kasusnya masih berjalan di DIY, Polda DIY sampai sekarang masih dilakukan penyidikan terkait dengan kasus ini. Nah, yang terakhir berkaitan dengan lapas dan rutan untuk saksi pelaku. Terima kasih Bu Nuriska. Ini sebenarnya memang ini sejak sebelumnya ya, raker sebelumnya Pak Asa ya, kita sampaikan bahwa ada kepentingan LPSK untuk menempatkan saksi pelaku di dalam lapas atau rutan yang khusus. Jadi berdasarkan dari pengalaman yang kami alami, kami jalani berkaitan dengan perlindungan di kasus Barada ini, Richard Eliezer ini selaku saksi pelaku, maka memang kami memandang jika dilakukan perlindungan di dalam lapas atau rutan itu memang agak sulit ketika kemudian lapas atau rutannya itu berada di pihak lain. Maksud saya bukan di LPSK, karena di sisi lain LPSK ini adalah satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada saksi pelaku. Nah, berkaitan dengan itu kami memandang bahwa penting, karena kalau kemudian dia dicampur dengan yang lain, maka independensi atau intervensi kepada saksi pelaku ini juga tidak akan terhindar gitu, karena kalau masih dicampur dengan yang lain itu agak riskan. Itu pertama, jadi kita menghindari adanya intervensi-intervensi yang bisa merubah kesaksian dari saksi pelaku. Yang kedua, memang kita di sisi lain kalau banyak orang tidak mau jadi saksi pelaku, banyak pihak juga tidak mau jadi whistleblower. Nah, kalau kemudian jadi saksi pelaku ini berat bagi mereka, kalau kemudian dicampur apa bedanya saya dengan saksi pelaku yang lain? Kalau kemudian ditempatkan dengan rutan dan lapas yang berbeda, yang itu memungkinkan dia mendapatkan hak yang istimewa, yang khusus, mungkin proses pengungkapan pidana yang dia ungkap itu bisa lebih maksimal. Itu yang kita kita dorong supaya banyak yang mau menjadi saksi pelaku, karena selama ini juga tidak akan ada yang mau bersuara. Makin hari kami juga melihat menipis ini angka untuk seseorang ini menjadi saksi pelaku seperti itu. Nah, di sisi lain juga kami menghindari adanya ancaman-ancaman. Itu menurut kami bahwa sudah saatnya lapas dan rutan untuk saksi pelaku ini segera diadakan, dan LPSK memandang karena sampai sejauh ini baru ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memang menyatakan bahwa perlindungan pada saksi dan saksi pelaku ini dilakukan oleh LPSK melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi itu kenapa kemudian kami berpikir perlu adanya rutan atau lapas khusus untuk saksi pelaku yang bekerja sama. Demikian Bapak Pimpinan Rapat dan juga para anggota Komisi 3
DPR RI. Yang terakhir ini Izin Ketua berkaitan- interupsi Ketua. Tadi yang soal ASN udah dijawab belum? Sudah ya? Belum kan Pak Sekjen? Iya. Nah. ASN tentang LPSK ini Pak Sekjen akan menjawab. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati. Pertanyaan dari Pak Arsul tadi memang menjadi penutup jadi jawaban kami. Pada saat ini di LPSK itu ada 173 PPNPN, Pak. Yang terdiri dari 100 itu adalah 3 profesi, yaitu adalah security, pramusaji, dan driver, Pak. Itu nanti rencananya setelah bulan November tahun 2023 ini akan kita alihkan menjadi outsourcing. Jadi semacam tenaga untuk manajemen building, Pak, yang kita jadikan satu, tapi tetap orang-orangnya dipertahankan seperti itu, Pak. Tapi akan kita pakai manajemennya dengan manajemen melalui pihak ketiga. Sedangkan yang 73 orang ini sebetulnya sudah berbagai cara kita lakukan. Salah satunya itu adalah dengan berusaha menitipkan, Pak, kepada 1.000 orang pegawai KPK supaya mereka bisa masuk melalui jalur khusus itu, Pak. Tapi ternyata tidak bisa, bahkan kami juga itu tidak mungkin karena pegawai KPK juga sudah tercatat, sehingga kami kemudian membuat jabatan fungsional tertutup di LPSK, yaitu jabatan fungsional penata perlindungan saksi dan korban. Itu yang sekarang kami rekrut melalui rekrutmen P3K di tahun ini, prosesnya sedang berlangsung. Namun dari 73 itu yang memenuhi syarat itu hanya ada 55 orang, Pak. Yang sisanya itu yang tidak memenuhi syarat itu pertama karena memang kualifikasi pendidikannya tidak S1, jadi di bawah S1. Kemudian yang kedua terkait dengan IP, Pak. IP-nya itu di bawah 2,5. Kami akan kesulitan sekali kalau merekrut P3K dengan IP di Iya, Pak. Jadi IP ini kenapa, Pak? Karena memang sudah menjadi walaupun tidak disyaratkan secara khusus, tapi Kemenpan RB dan BKN sudah meminta minimal IP itu 2,5. Namun kami juga tidak akan melakukan tidak akan melakukan pemecatan, Pak, kepada teman-teman yang jumlahnya tidak terlalu banyak ini, sekitar 21 orang. Mungkin insya Allah kami rencanakan kalau tidak kami masukkan di dalam klaster outsourcing tadi, misalnya nanti sebagai resepsionis dan lain-lain, kami sedang menyusun itu yang kemungkinannya. Itu rencananya akan kami jadikan tenaga profesional, Pak. Tenaga profesional itu juga bisa dilakukan, misalnya khusus untuk tenaga profesional, misalnya yang terkait dengan petugas di klinik kami. Itu juga kami sudah sedang menyiapkan, dan mudah-mudahan yang sekitar 20 orang ini sudah bisa terakomodir di tahun ini juga. Itu mungkin yang bisa kami berikan jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan. Tapi sebelumnya, apakah Pak Arsul, Pak Johan Budi, Pak Wayan, Bu Rizka, Pak Adang, dan Pak Safarudin ada yang terlewat dari? Ya, ada yang terlewat Pak Ketua. Mohon izin Pak Ketua rapat. Saya apresiasi ke Pak Partogi ya, yang menjawab dengan benar gitu ya, dari pertanyaan tadi apa yang saya tanyakan dijawab dengan termasuk pertanyaan Pak Adang. Saya usul Pak Asto, tadi banyak sekali pertanyaan yang kalau dari sudut pandang saya itu belum terjawab. Karena itu saya setuju usulan Pak Adang tadi untuk dijawab secara tertulis saja Pak Asto, sebagai pegangan kita juga. Karena bagaimanapun juga kita di Komisi 3 ini dalam rangka untuk mendukung kerja-kerja LPSK Pak Asto. Jadi teguran kami ke Bapak itu adalah bentuk rasa sayang kami Pak, sebagai pendukung LPSK. Sepanjang yang saya ingat, saya nggak pernah nggak hadir Pak kalau ada rapat dengan LPSK. Karena itu kalau Bapak jawab
jangan asal gitu Pak, tapi jawablah dengan, karena ini lembaga terhormat juga Pak, Bapak lembaga negara, kami juga lembaga negara. Karena itu usul Pak Ketua Rapat untuk LPSK ini memberikan jawaban secara tertulis dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Pak Arsul, Pak Wayan, saya dan juga yang lainnya tadi. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua LPSK. Ya, terima kasih Pak Johan Budi. Saya juga sampaikan penghargaan. Pak Johan Budi ini yang saya lihat selalu hadir dalam rapat dengar pendapat dengan LPSK. Seterusnya saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Kalau ada kekurangan jawaban kami, mohon maaf, dan kami sudah catat untuk membuat catatan tertulis apa yang tadi disampaikan oleh Pak Adang tentang KUHAP, restoratif justice, dan beberapa hal yang lain. Terima kasih. Baik, bisa ditayangkan kesimpulan rapat kita pada hari ini. Saya bacakan. 1. Komisi 3 DPR RI menerima capaian kinerja LPSK pada tahun 2022 dan mendukung rencana kerja dan program prioritas LPSK di tahun 2023 serta akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya. Setuju Pak Hasto? Kawan-kawan setuju? Baik. Dua, Komisi 3 DPR RI minta LPSK untuk memprioritaskan program penguatan mekanisme nasional terkait perlindungan, pemulihan dan ganti rugi korban tindak pidana kekerasan seksual dan program optimalisasi pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu. Setuju ya? 3. Komisi 3 DPR RI mendukung tambahan anggaran untuk pembangunan gedung Pusat Perlindungan Pemulihan dan Pelatihan LPSK atau P4 LPSK dalam rangka meningkatkan kualitas layanan LPSK kepada saksi dan korban. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya rasa dengan kesimpulan kita pada hari ini, rapat kita bisa kita akhiri, dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hasto beserta seluruh jajaran, pimpinan dan anggota Komisi 3. Demikian saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Sebelum ditutup Pak, kami akan menyampaikan problema tentang BPJS Pak yang silakan, siapa mau menyampaikan? Pimpinan mohon menjadi perhatian sejak tahun 2018, sejak terbitnya Perpres 82 tahun 2018, di pasal 52 ayat 1 huruf R itu disebutkan bahwa korban tindak pidana, ada disebutkan terorisme, kekerasan seksual dan lainnya, itu tidak lagi dapat jaminan dari BPJS. Dalam prakteknya nyaris semua korban tindak pidana tidak lagi dijamin oleh BPJS. Dalam keterangan persnya, direkturnya bilang bahwa itu tanggung oleh LPSK. Kami mohon supaya menjadi perhatian dari pimpinan Komisi 3 dan anggota, agar ada jalan tengah supaya negara hadir buat para korban tindak pidana. Baik Pak, masukkan dalam jawaban tertulis nanti yang diminta oleh teman-teman. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya rasa cukup. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.